merasa bahwa sarana dan prasarana di kampus kalian itu kurang mendukung proses belajar dan mengajar kalian? Mulai dari kelas yang panas karena kipas angin tidak berfungsi, seperti ini, ataupun meja yang rusak, seperti ini, sampai akses internet yang bikin frustasi. Belum lagi website yang terlalu sempit, fasilitas laboratorium yang kurang lengkap, atau bahkan perpustakaan yang tidak punya buku koleksi terbaru. ternyata masalah sarana dan prasarana ini bukan tentang kenyamanan aja loh, tetapi juga tentang bagaimana kualitas pendidikan itu di Indonesia. Kalau sarana dan prasarananya tidak memadai, bagaimana bisa siswa memaksimalkan diri untuk belajar dan berkembang? Di video kali ini, kita akan membahas tentang masalah sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari gedung yang kurang layak, teknologi yang tertinggal, sampai akses pendidikan di daerah terpencil. Ini bukan soal fisik saja, tapi juga tentang bagaimana pendidikan menjadi kunci untuk masa depan yang lebih baik. Yuk, nonton video ini sampai habis! Pertama, sebelum kita masuk ke masalahnya, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya sarana dan prasarana pendidikan itu? Biar nggak bingung, gampangnya gini, sarana itu semua peralatan yang langsung dipakai buat belajar, mulai dari meja, kursi, papan tulis, komputer, buku, proyektor, sampai alat-alat lab. Pokoknya, semua yang bikin belajar jadi lancar. Kalau nggak ada ini, ibarat main game, tapi sticknya rusak. Mau jawab pun susah buat menang. Iya kan? Nah, beda lagi sama prasarana. Ini lebih ke fasilitas pendukungnya. Misalnya, gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, sampai jaringan internet. Jangan lupa kantin ya, biar nggak kelaparan pas istirahat. Hahaha. Coba bayangin deh, kalau sekolah cuma punya buku sama meja, tapi ruang kelasnya bocor pas hujan, atau nggak ada jaringan buat akses internet. Ya mau belajar sekeras apapun, pasti ribet. Jadi, sarana dan prasarana ini kayak fondasi buat bikin lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Tanpa keduanya, belajar tuh kayak lari maraton, tapi tanpa sepatu. Bisa sih, tapi bakal capek, sakit, dan hasilnya nggak maksimal. Jadi, penting banget buat kita bahas ini, biar makin paham kenapa pendidikan yang berkualitas butuh fasilitas yang layak. Apa aja sih permasalahan sarana prasarana dalam dunia pendidikan di Indonesia? Oke teman-teman, sekarang kita bahas masalah yang selama ini sering banget jadi tantangan di dunia pendidikan kita, yaitu soal sarana dan prasarana. Nah, kalian pasti setuju kan kalau sekolah itu harusnya jadi tempat yang nyaman buat belajar, bukan malah bikin gak fokus karena berbagai kendala. Pertama, coba deh kalian bayangin situasi di sekolah yang fasilitas dasarnya aja kurang. Misalnya, kursi dan meja yang gak cukup buat semua murid, atau malah ada yang harus duduk di lantai. Buku pelajaran juga terbatas, sampai-sampai murid harus bergantian untuk memakainya. Jadi, proses belajar jadi kurang efektif dan bikin semangat jadi turun. Lalu, kualitas gedung sekolah sendiri juga jadi masalah yang besar. Banyak banget loh sekolah yang bangunannya sudah tua, atap bocor, dan dinding yang rusak, lantai berlubang. Nah, kalau pas hujan, air bisa nyebur ke dalam kelas. Dan pas panas, udah deh, panasnya nggak ketulungan. Bayangin belajar di situ, pasti nggak nyaman dan bikin fokus buyar. Udah kan? Selain itu, jangan lupa teknologi yang sekarang ini makin penting di dunia pendidikan. Tapi sayangnya masih banyak sekolah yang punya komputer, LCD proyektor, atau akses internet yang memadai. Padahal kalau anak-anak tidak dikenalkan dan dilatih dengan teknologi, mereka jadi ketinggalan zaman dan nanti susah bersaing di dunia kerja. Masalah lain yang cukup parah adalah kesenjangan fasilitas antara
sekolah di kota dan di daerah terpencil. Di kota, sekolah mungkin sudah punya fasilitas yang lengkap dan modern, tapi di desa-desa banyak sekolah yang masih jauh dari kata layak. Ini membuat anak-anak daerah terpencil nggak punya kesempatan yang sama dengan teman-teman mereka di kota. Terakhir yang tidak kalah penting adalah soal pengelolaan dana. Dana pendidikan itu sebenarnya sudah ada, tapi seringkali nggak sampai ke sekolah atau malah terdapat birokrasi di masalah lain. Akibatnya dana itu nggak bisa dipakai untuk memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah dengan maksimal. Bahkan pemeliharaan fasilitas yang ada juga sering didapatkan, bikin fasilitas yang sudah ada cepat rusak dan nggak bisa digunakan lagi. Pokoknya semua masalah ini bikin kita sadar kalau sarana dan prasarana itu bukan cuma soal penggunaan dan alat, tapi sangat menentukan kualitas proses belajar di sekolah. Terus, kalau masalah-masalah ini dibiarkan, kira-kira apa sih dampaknya? Wah, ini penting banget buat kita pahami supaya nggak cuma nyalahin, tapi juga mulai mikir solusinya. Pertama, tentu aja motivasi belajar siswa jadi menurun. Coba bayangin, belajar di kelas yang panas, kursinya nggak nyaman, bukunya nggak cukup, dan nggak ada alat bantu teknologi yang bikin pelajaran lebih menarik. Pasti deh, anak-anak jadi cepat bosan, gampang capek, dan akhirnya malas ikut pelajaran. Guru juga nggak kalah kena dampaknya loh. Kalau nggak ada alat bantu, guru harus kerja ekstra keras buat nyampein materi. Terkadang mereka cuma bisa ngajarin pakai cara yang itu-itu aja karena keterbatasan fasilitas. Ini bikin proses belajar jadi monoton dan kurang efektif. Lalu, anak-anak jadi kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman. Di era digital ini, teknologi sangat penting buat menunjang belajar dan siap kerja nanti. Kalau akses teknologi masih terbatas, mereka bisa kalah saing dengan generasi dari negara lain yang fasilitas pendidikannya lebih maju. Yang gak kalah penting, masalah ini bikin kesenjangan pendidikan semakin melebar. Anak-anak di kota yang fasilitasnya lengkap bisa belajar dengan baik, sementara yang di daerah terpencil jadi kurang kesempatan berkembang. Ini bukan cuma soal individu, tapi juga masalah sosial yang harus kita atasi bersama. Kalau terus-terusan seperti ini, prestasi pendidikan kita juga bakal ikut turun. Padahal pendidikan adalah modal utama untuk membangun bangsa dan masa depan yang lebih baik. Jadi, kita nggak segera perbaiki sarana dan prasarana pendidikan, bisa-bisa generasi muda kita jadi kurang siap menghadapi tantangan masa depan. Tapi jangan sedih dulu teman-teman, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yuk kita bahas beberapa solusi yang bisa kita lakukan bareng-bareng supaya pendidikan kita bisa semakin maju. Pertama, digitalisasi pendidikan harus jadi prioritas. Dengan adanya teknologi, keterbatasan fisik bisa diminimalkan. Sekolah-sekolah harus diberikan akses komputer, internet cepat, dan platform belajar online. Hal ini bisa membuat siswa tetap bisa belajar dengan metode yang lebih menarik dan interaktif, terutama di masa pandemi atau daerah yang sulit dijangkau. Kedua, peningkatan anggaran pendidikan yang transparan dan tepat sasaran sangat penting. Pemerintah harus memastikan dana pendidikan dipakai dengan baik dan sampai ke sekolah yang membutuhkan. Pengawasan dan pelaporan yang terbuka bisa menghindari penyalahgunaan dana. Ketiga, pembangunan dan renovasi fasilitas fisik di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil harus segera dipercepat. Ini supaya anak-anak dimanapun bisa belajar di lingkungan yang layak dan nyaman. Keempat, guru juga perlu mendapatkan latihan dan pendampingan supaya bisa memanfaatkan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Guru yang kreatif dan terampil akan bisa mengajar dengan lebih efektif dan menyenangkan.
Kelima, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu terus ditingkatkan. Contohnya, perusahaan bisa ikut berkontribusi lewat program CSR untuk pembangunan fasilitas sekolah, atau komunitas lokal yang menggalang dana bantuan pendidikan. Dan yang terakhir, jangan lupa soal pemeliharaan fasilitas. Sekolah harus punya jadwal rutin untuk merawat gedung dan alat-alat belajar supaya tidak cepat rusak dan selalu siap digunakan. Dengan langkah-langkah ini, kita sama-sama memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak-anak Indonesia untuk belajar dengan nyaman dan maksimal. Jadi teman-teman, sarana dan prasarana pendidikan itu bukan cuma soal bangunan atau alat, tapi itu adalah fondasi utama yang bikin proses belajar jadi asik dan efektif. Kalau fasilitasnya memadai, siswa pasti semangat belajar. Bahkan, guru juga makin kreatif dalam mengajar. Dan hasilnya, kualitas pendidikan kita pun ikut naik. Kita semua, mulai dari pemerintah, guru, orang tua, bahkan masyarakat umum, punya peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nggak perlu nunggu jadi pejabat dulu loh. Dengan dukungan kecil dari kita, misalnya menyebarkan info penting, ikut serta dalam kegiatan sekolah, atau bahkan sekedar peduli dan nggak cuek dengan kondisi pendidikan sekitar, bisa bikin perubahan besar. Yuk, kita sama-sama jadi bagian dari perubahan positif ini, karena pendidikan yang baik itu bukan cuma hak anak-anak, tapi juga investasi masa depan bangsa yang nggak ternilai harganya. Kalau kamu setuju, jangan lupa share video ini biar makin banyak yang peduli dan ikut bergerak, karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang kita didik hari ini. Ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jadi, mari kita mulai dari sekarang dan bersama-sama membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik dan merata. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.